Halo semuanya, sebelum kita memulai, ada baiknya kalian subscribe, like, and share supaya bisa memotivasi aku untuk ngolah video-video selanjutnya. Jadi gini teman-teman, eh, mungkin kalian tahu tentang generalis ya, orang-orang yang melakukan sesuatu hal pekerjaan yang lebih dari dua. Ini bukan bicara soal spesialis, tapi memang generalis. Salah satu orang yang memiliki ciri generalis itu adalah ketika dia melakukan sesuatu hal dan dia terpikirkan untuk bidang yang lain, lalu bidang yang lain tersebut akan dikerjakannya dia. Memang sih kalau kita bicara soal Jepang itu memang banyak orang-orang spesialis ya, dan santer terdengar orang-orang di Jepang itu memang hobinya itu menekuni bidang tertentu saja, sehingga dia begitu expert di bidangnya. Contohnya nih, misalkan ada orang Jepang yang betul-betul suka nulis, ya udah dia fokusnya nulis saja sampai dia tua, dan akhirnya dia menjadi penulis hebat. Kemudian dari sisi hal tertentu ya dia memang menguasai di bidang tulis, entah itu tulisan sastra, cerpen, artikel, novel, atau dan segala macamnya. Nah, berbeda dengan halnya orang generalis. Orang generalis itu contohnya penulis Bambang Trim ya. Bambang Trim ini orang generalis. Mereka menjadikan sesuatu hal itu menjadi duit. Misalkan dia ini sukanya adalah menulis ya. Genrenya adalah suka nulis. Tapi dia ini memiliki karakter generalis. Dia berpikir bahwa bagaimana ya cara tulisan aku ini dengan karakter tulisan aku itu bisa menjadi sesuatu hal yang mendatangkan uang. Ya salah satunya dia bisa menjadi penulis sebuah profil perusahaan. Dan terbukti Pak Bambang Trim itu yang sekarang ada di Bandung kalau nggak salah domisilinya, dan zoomnya pernah aku ikutin. Beliau pernah mengucapkan bahwa memang banyak uang yang dia dapatkan dari menulis, memang tapi harus kerja keras sih. Dia menyebutkan kerja keras. Dia bisa menulis profile company, dia juga bisa menulis tentang cara menjadi editor yang baik, cara menulis sebuah tulisan ilmiah. Beliau bisa mengerjakan seperti itu. Jadi tulisan dia itu macam-macam, tergantung pesanan. Kadang menuliskan tentang biografi seseorang, kadang juga menuliskan profile company, juga menuliskan tentang sebuah tempat, mendeskripsikan tertentu. Makanya beliau selalu meriset segala hal yang mau dia tulis. Tapi ya teman-teman, tidak semua tulisan itu disukai oleh semua orang. Karena setiap karya itu pasti saja ada pangsa pasarnya. Karena otak manusia itu kan berbeda-beda ya. Ada yang suka humor, ada yang suka serius, ada yang suka sesuatu hal yang berbau sistematis, ada juga yang sifatnya konyol, ada juga kayak gitu. Dan orang-orang tersebut juga terbagi-bagi lagi. Ada yang suka baca e-book, electronic book, ada juga suka buku fisik. Nah, tergantung si tim marketingnya aja lagi yang menulis. Kalau sudah jadi sebuah karya, nah marketingnya itu sudah menawarkan sampai ke beberapa kalangan, sampai mana nih, nah itu baru bisa. Tapi masalahnya kalau tim marketingnya itu tidak menyampaikan secara keseluruhan hasil karyanya, ya otomatis kemungkinan peluangnya sangat kecil untuk dibeli karya tersebut, sebuah buku tersebut. Makanya untuk zaman sekarang, dan aku telah membaca jurnal juga, bahwa kebanyakan orang-orang itu suka baca buku yang elektronik ya, ketimbang buku fisik. Memang ada beberapa yang suka buku fisik. Mereka nggak enak kayaknya kalau baca itu tidak memegang buku secara fisik. Nah, ini bagi aku menjadi catatan tersendiri ya. Nah, bagi penulis kalau mau kaya itu pikirannya jangan uang dulu ya. Kalau bisa fokus pada prosesnya aja. Nikmati aja prosesnya. Karena suatu saat ketika kita sudah mendapatkan uang yang sangat banyak dari hasil karya tulis kita
kita itu akan kangen dengan proses yang kita jalani sebelum-sebelumnya. Nah, makanya ini menjadi pengingat bagi aku diri sendiri juga sih. Dan kepada teman-teman yang suka nulis. Bahwa kalau nulis itu jangan sampai fokusnya kepada duit, uang, royalti, jangan. Lebih baik fokus kepada prosesnya saja. Hal demikian kalau dilakukan dengan baik ya, itu akan menjadi sesuatu hal yang memiliki kenangan tersendiri gitu. Aku ingat sekali pada waktu mengikuti Zoom-nya Pak Bambang Trim, apakah ada penulis yang genrenya itu adalah nulis diary atau personal memoir lah, bahasa keren internasionalnya gitu. Ya ternyata memang ada. Dan kebanyakan kalau mau laris nulis genre personal memoir, ya orangnya tersebut harus terkenal terlebih dahulu, dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian dia nulis buku tentang diary dia atau personal memoir. Nah itu baru laku. Contohnya nih, Adolf Hitler itu kan terkenal karena ya beliau seorang militer, seorang pemimpin yang cukup disegani pada masanya dan juga ditakutin oleh orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi dibantai habis oleh Adolf Hitler. Nah, beliau semasa hidup juga nulis. Judulnya itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah Mein Kampf. Mein Kampf itu artinya perjuanganku. Jadi beliau itu menuliskan sesuatu hal di masa hidupnya, dan buku tersebut dicetak pada saat beliau sudah tidak ada di dunia ini, dan luar biasa. Tapi aku nggak tahu ya royaltinya itu dikemanakan, apakah untuk penerbit ataukah kepada siapa. Tapi yang jelas tulisannya itu banyak dibeli oleh orang-orang, bahkan di seluruh dunia, dan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Nah ini kan salah satu tulisan memoir ya, Dear Diary-nya Adolf Hitler. Tapi ya itu tadi, dia harus terkenal dulu, salah satu indikatornya. Dan benar apa kata yang disampaikan oleh Pak Bambang Trim, mentor aku waktu waktu Zoom. Beliau kan penulis juga tuh. Jadi beliau menyampaikan ya catatannya harus terkenal dulu. Kalau nggak terkenal ya agak susah laku tulisan tersebut. Tetapi ada juga orang yang nggak terkenal tapi tulisannya itu meledak, bisa dibeli oleh banyak orang karena ceritanya cukup mengharu biru ya, cukup menyedihkan. Jadi ada disebutkan bahwa selama dia hidup, waktu kecil itu sering disiksa oleh orang tuanya, dan siksaannya begitu kejam ya. Dikurung di dalam sebuah rumah, dalam ruangan, dan di dalamnya itu pengap sekali, tidak ada ventilasi, dan hampir dikurung beberapa hari kayak gitu, nggak terpapar sinar matahari. Akhirnya ya berefek kepada masa depannya, jiwa dia di masa depannya. Dia kemudian menuliskan sebuah cerita yang akhirnya jadi sebuah buku, tapi aku lupa nama judulnya itu apa. Tapi Pak Bambang Trim itu pernah menyampaikan hal tersebut via seminar Zoom. Nah ini kan salah satu contohnya nih. Ya memang begitulah dunia kepenulisan. Tapi yang aku salutnya ya, itu di sebuah negeri yaitu Inggris ya. Inggris itu kan memang budayanya itu budaya membaca, budaya menulis. Sampai sekarang bahkan terasa banget gitu. Nah ini sebenarnya kalau bicara soal Indonesia, kalau mau deal-dealan ya, indikator sebuah negara itu dikatakan tingkat literasinya tinggi, itu seperti apa? Harus ditetapkan terlebih dahulu. Apakah hanya membaca buku fisik? Kalau membaca buku fisik, masyarakat di Indonesia itu ya jarang ada yang membaca buku fisik. Hanya beberapa orang saja, dari 1 sampai 100 orang, mungkin 1 orang yang baca buku fisik. Tetapi kalau membaca buku elektronik atau berita-berita sekilas seperti TikTok, Instagram, berita-berita, bisa dikatakan masyarakat Indonesia sangat suka. Makanya suka hal-hal yang berbau simpel. Orang masyarakat di Indonesia itu seperti itu, karakternya seperti itu. Nah, kalau itu dijadikan sebuah indikator bahwa itu adalah salah satu syarat
negara itu berliterasi tinggi, ya itu bisa dikatakan Indonesia jadi juaranya. Jadi harus disepakati terlebih dahulu nih. Yang dikatakan negara itu berliterasi tinggi itu seperti apa, harus dijelaskan. Misalkan indikatornya adalah masyarakatnya itu membaca minimal 30 menit, membaca buku fisik minimal 30 menit setiap harinya tanpa putus-putusnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai salah satu masyarakat yang suka literasi. Tapi kalau tidak, ya jadinya enggak lah. Makanya wajar ada penelitian Indonesia itu dari 1 sampai 63. Indonesia itu nomor 62, yang di bawah itu Botswana. Nah, itu agak riskan juga sih. Tapi aku juga penasaran, penelitian tersebut indikatornya apa-apa aja. Apakah sesuai kuesionernya itu tidak di samplingnya itu apakah merata, apakah bagus, ataukah adil? Kita nggak tahu tuh. Itu aja sih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nantikan video aku selanjutnya. Assalamualaikum.